Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asep Purnama dari jurusan Teknik Informatika semester 6. Di sini saya akan mempresentasikan rangkuman materi dari pertemuan awal sampai akhir semester untuk memenuhi tugas UAS. Yang pertama itu materi tentang pengertian sistem terdistribusi. Sistem terdistribusi adalah koleksi prosesor yang terhubung dalam jaringan serta tidak membagi memori, yaitu memiliki memori masing-masing. Sistem file terdistribusi. Layanan file terdistribusi yang pertama ada layanan dasar. Di dalam layanan dasar yaitu terdapat penyimpanan tetap untuk data dan program, operasi terhadap file, create, open, read, multi-path remote client atau dalam internet, file sharing, menggunakan semantic one copy update umum melalui RPC. Yang kedua, perkembangan baru, yaitu diantaranya persistent object storage of object. Yang ketiga, persistent Java Forward, diantaranya yaitu replika caching keseluruhan file, dan diantaranya multipath terdistribusi, contohnya seperti file server Tiger Video. Untuk karakteristik file, setiap file punya data dan atribut atau metadata. Diantaranya ada nama file, ukuran file, read, write, creation timestamp, pemilik atau ACL. File diatur dan diorganisasi dalam bentuk directory. Pengertian directory adalah sebuah file dengan jenis khusus yang melakukan mapping dari nama teks ke sebuah intent file internal. Struktur bertingkat sistem file, diantaranya ada directory modul, file modul, access control modul, file access modul, block modul, serta device modul. Selanjutnya yaitu file attribute, diantaranya ada file length, creation timestamp, read timestamp, write timestamp, attribute timestamp. Selanjutnya reference count, owner, file type, access control list. Materi selanjutnya yaitu algoritma coordination. Algoritma coordination merupakan dasar dalam sebuah terdistribusi. Di antaranya yang pertama untuk resource sharing, yaitu concurrent update terhadap record dalam suatu database atau record looking. Yang kedua, file log dalam setless file server. Yang ketiga, share bulletin board. Selanjutnya yaitu untuk persetujuan pada action, apakah terhadap proses, diantaranya ada commit atau abort transaksi database. Kedua, persetujuan dalam suatu pembacaan dari grup sensor. Selanjutnya untuk secara dinamis, run master, yaitu memilih primary time server setelah crash, memilih koordinator server network direkonfigurasi. Selanjutnya yaitu kesulitan yang akan dijumpai, diantaranya tidak sesuai untuk solusi terpusat atau communication bottlenecks. Selanjutnya tidak sesuai untuk page master slave argument. Selanjutnya yaitu diantaranya proses crash. Selanjutnya topologi jaringan yang bervariasi, yaitu ada ring, tree, arbitrary, connectivity problem. Selanjutnya yaitu toleransi failure jika dimungkinkan, diantaranya ada link failure, proses crashes. Yang terakhir yaitu impossibility result.
Selanjutnya itu materi interproses. Di dalam interproses yaitu komunikasi antar proses atau interproses communication. API untuk programan internet, diantaranya ada application server, RMI, dan RPC. Selanjutnya ada request replay protocol, messaging, and external data representation. Ada UDP dan TCP. Komunikasi antar proses atau interproses communication itu ada sistem terdistribusi, diantaranya terdiri dari komponen, proses atau objek yang berkomunikasi untuk kooperasi dan sinkronisasi. Selanjutnya melakukan pengiriman pesan, message passing, karena tidak terdapat share memori. Yang kedua yaitu middleware, menyediakan dukungan bahasa pemrograman yang memiliki sifat. Di antaranya tidak mendukung low level, unified, data primitives yang merupakan fungsi sistem operasi. Mengimplementasikan high level, language primitives, tipe data. Selanjutnya yaitu Connection Oriented Server (TCP). Singkatan dari TCP yaitu Transmission Control Protocol. Di antaranya menyediakan data stream connection to meyakinkan reliable pada urutan pengiriman. Yang kedua yaitu error checking dan reporting pada kedua sisi atau klien atau server. Yang ketiga menyesuaikan kecepatan atau times atau buffering, timeout atau buffering, termasuk sliding window, state information. Di antaranya ada unknown message, message number, ada flow information, atau matching the speed. Digunakan untuk HTTP, FTP, SMTP di internet. Sistem terdistribusi merupakan kumpulan autonomous komputer yang terhubung melalui sistem jaringan komputer dan dilengkapi dengan sistem software distribusi untuk membentuk fasilitas komputer terintegrasi. Untuk prosesnya yaitu yang pertama dijalankan secara bersamaan atau execute currently. Yang kedua, interaksi untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan yang sama. Ketiga, mengkoordinasikan aktivitas dan pertukaran informasi, yaitu pesan yang dikirim melalui jaringan komunikasi. Contoh umumnya yaitu internet, global jaringan interkoneksi komputer yang berkomunikasi melalui IP, internet atau internet protokol. Selanjutnya yang kedua, intranet, jaringan terdinistrasi terpisah dengan batasan pada kebijakan keamanan lokal. Yang ketiga, mobile komputasi di berbagai tempat. Ada laptop, FDA, mobile phone, printer, peralatan rumah tangga, dan lain-lain. Yang keempat yaitu World Wide Web atau Triple W, sistem untuk publikasi dan akses sumber daya dan layanan melalui internet. Ini adalah bentuk umum intranet seperti ini ya. Untuk karakteristik internet yaitu beberapa LAN dihubungkan melalui backbone, merupakan media transmisi informasi dalam organisasi, data elektronik, dokumen, dan lain-lain. Menyediakan layanan email, file, orange server, dan lain-lain. Dihubungkan ke internet melalui router atau gateway. Yang terakhir, melindungi komunitas keluar atau masuk dengan firewall. Komunikasi data dalam merupakan bagian dari telekomunikasi yang secara khusus berkenaan dengan transmisi atau pemindahan data dan informasi di antara komputer-komputer dan piranti-piranti yang lain dalam bentuk digital yang dikirim melalui media komunikasi data. Data berarti informasi yang disajikan oleh isyarat digital. Komunikasi data merupakan bagian vital dari suatu masyarakat informasi karena sistem ini menyediakan infrastruktur yang memungkinkan komputer-komputer dapat berkomunikasi satu sama lain.
Komponen-komponen komunikasi data. Yang pertama ada pengirim, adalah piranti yang mengirimkan data. Yang kedua penerima adalah piranti yang menerima data. Yang ketiga data adalah informasi yang akan dipindahkan. Media pengiriman adalah media atau saluran yang digunakan untuk mengirimkan data. Yang terakhir ada protokol, adalah aturan-aturan yang berfungsi untuk menyelaraskan hubungan. Selanjutnya yaitu kita akan membahas mengenai protokol. Protokol dapat diartikan sebagai sebuah aturan yang mendefinisikan beberapa fungsi yang ada dalam sebuah jaringan komputer. Misalnya mengirim pesan, data, informasi, dan fungsi lain yang harus dipenuhi oleh sisi pengirim dan penerima. Agar komunikasi dapat berlangsung dengan benar, walaupun sistem yang ada dalam jaringan tersebut berbeda sama sekali. Protokol ini mengurusi perbedaan format data karena kedua sistem hingga pada masalah koneksi listrik. Selanjutnya ada thread atau sebuah alur protokol dari sebuah proses. Kontrol thread tunggal ini hanya memungkinkan proses untuk menjalankan satu tugas pada satu waktu. Banyak sistem operasi modern telah memiliki konsep yang dikembangkan agar memungkinkan sebuah proses untuk memiliki eksekusi multi-threads, agar dapat secara terus-menerus mengetik dan menjalankan pemeriksaan ejaan di dalam proses yang sama. Maka sistem operasi tersebut memungkinkan proses untuk menjalankan lebih dari satu tugas pada suatu waktu. Perbedaan thread dengan proses. Thread adalah bagian dari suatu proses. Tiap proses mempunyai informasi status dan sumber daya sendiri. Thread berbagai informasi status dan sumber daya dengan thread yang lain dalam satu proses. Tiap proses mempunyai alamat yang berbeda, sedangkan thread berbagi alamat yang sama. Pergantian antara threads lebih cepat daripada antar proses. Ini adalah gambar file service, ada client dan server. Ini servernya, ini client. File system terdistribusi atau distributed file system, disingkat DFS, adalah file system yang mendukung sharing file dan resources dalam bentuk penyimpanan persisten di dalam sebuah network. File servers pertama kali di-develop pada tahun 1970 dan Sun NFS atau Network File System menjadi DFS pertama yang banyak digunakan setelah awal pemunculan di tahun 1985. DFS yang dikenal selain NFS adalah AFS atau Android File System dan CIPS Common Internet File System. Pengenalan file service. File service adalah suatu perincian atau pelayanan dari file system yang ditawarkan pada komputer klien. Suatu file server adalah implementasi dari file service dan berjalan pada satu atau lebih mesin. File itu sendiri berisi dari nama, data, atribut file seperti kepemilikan file, ukuran, waktu pembuatan file, dan hak akses file. File system merupakan mekanisme penyimpanan online serta untuk akses baik data maupun program yang berbeda dalam sistem operasi. Karakteristik dari file system yaitu file system adalah bertanggung jawab untuk pengorganisasian, penyimpanan, pencarian keterangan, penanaman, sharing atau pembagian atau protection atau pelindungan dari file-file. File berisi dari dua bagian penting yaitu data atau atribut. File system didesain untuk menyimpan dan mengatur banyak dan besar file dengan fasilitas untuk membuat, memberi nama, dan menghapus file. File system juga bertanggung jawab untuk pengontrolan dari hak akses file, akses terbatas oleh user yang berhak, dan tipe-tipe dari akses yang diminta. Terima kasih. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam menyampaikannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.